Kak Obed. Oke, shalom teman-teman. Selamat pagi Shalom. semuanya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Clara yang udah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman membahas tentang mengerjakan keselamatan versus keselamatan anugerah Tuhan tanpa perlu ditambah apa-apa lagi. Ulang ya. Mengerjakan keselamatan versus keselamatan anugerah Tuhan tanpa perlu ditambah apa-apa lagi. Ini bukan judul skripsi ya. Ini sebuah antitesis ya. Jadi lawan dari mengerjakan keselamatan itu adalah keselamatan anugerah Tuhan tanpa perlu ditambah apa-apa lagi. Maksudnya ketika kita ditebus kita otomatis selamat. Nah, itu namanya keselamatan anugerah Tuhan tanpa perlu ditambah apa-apa lagi. Jadi respon manusia atau usaha manusia itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Respon atau tanggapan terhadap berita karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah sekedar ucapan bibir percaya atau setuju dengan apa yang diberitakan. Tetapi iman juga dinyatakan atau diekspresikan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Jadi respon atau tanggapan kita terhadap berita karya keselamatan Tuhan Yesus bukan sekedar ucapan bibir. Kita percaya dan setuju dengan apa yang diberitakan. Bahwa Yesus sudah menebus kita. Respon itu bukan hanya sekedar ucapan mulut yang mengatakan kita setuju atau kita percaya. Tapi iman itu juga dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Maka dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 sampai 26 di sana ditegaskan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kitab Yakobus menegaskan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna melalui tindakan-tindakan selama bertahun-tahun yang pada akhirnya tindakan perbuatan nyata tersebut terkristal atau mengakar sangat kuat sampai membangun sebuah keadaan moral yang berstandar Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kehidupan yang dalam segala hal melakukan kehendak Bapa. Bukan sekedar perbuatan baik. Kasih itu bukan perbuatan baik loh. Kasih itu artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi belum tentu perbuatan baik itu kasih. Belum tentu. Karena kasih itu bukan perbuatan baik. Tapi kasih artinya adalah melakukan segala sesuatu sesuai arahan Tuhan. Atau sesuai pikiran perasaan Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai keadaan moral yang berstandar Yesus. Ada lagunya tuh. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyenangkan hatimu. Hati Bapa tentunya. Patokan manusia yang menyenangkan hati Bapa atau model manusia yang dikehendaki Bapa itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya kiblat orang percaya. Satu-satunya teladan hidup orang percaya. Tadi kita juga udah nyanyi ya, lagu terakhir tuh.
Refnya, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Yakin. Kalau kita sendiri aja males belajar firman, males ikutan komsel, gimana kita mau melakukan kehendak Bapa? Jangan menyangka bahwa dengan perbuatan baik Allah disenangkan. Logikanya untuk apa Tuhan Yesus datang? Kalau sebelum Tuhan Yesus datang, itu udah banyak orang baik. Tindakan perbuatan nyata yang berstandar Tuhan Yesus tadi, yang sebenarnya dapat disebut sebagai respon manusia dalam menanggapi anugerah. Inilah iman yang benar. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Tuhan. Itu iman. Iman bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga tindakan atau perbuatan yang nyata. Dengan mengakui bahwa respon atau tanggapan manusia juga berperan dalam karya keselamatan Kristus, hal ini mengesankan seolah-olah anugerah yang Tuhan berikan belum cukup untuk menyelamatkan manusia. Saya ulang, dengan mengakui bahwa respon atau tanggapan manusia juga berperan dalam karya keselamatan Kristus, hal ini mengesankan seolah-olah anugerah yang Tuhan berikan belum cukup untuk menyelamatkan manusia. Hal inilah yang membuat sebagian orang Kristen merasa terganggu. Sebab menurut mereka manusia tidak sanggup sama sekali untuk selamat. Perlu campur tangan Tuhan sepenuhnya atau secara mutlak agar manusia diselamatkan. Jadi kalau masih ada yang berpandangan bahwa keselamatan hanya Tuhan yang mengerjakan tanpa melibatkan usaha atau respon manusia, ini bagaimana? Dan keyakinan tersebut umumnya didasarkan pada ayat yang mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Mati dalam ayat tersebut sering dipahami bahwa manusia tidak sanggup sama sekali untuk merespon atau menanggapi anugerah Tuhan. Kalaupun bisa merespon anugerah tersebut, itu karena campur tangan Tuhan di dalam hati manusia. Buat apa manusia dikasih kehendak bebas? Kalau dalam semua-muanya Tuhan yang mengerjakan. Akhirnya ayat perjanjian lama dipungut. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Padahal konteksnya apa itu? Jadi semua dikerjakan oleh Tuhan. Dan manusia tidak memiliki peran sama sekali. Pertanyaannya adalah apakah ini benar? Benarkah bahwa respon atau usaha manusia sama sekali tidak berguna atau tidak berperan? Kalau manusia tidak diharapkan respon atau usahanya, mengapa Tuhan selalu menyerukan panggilan pertobatan? Untuk apa Tuhan suruh kita bertobat? Kalau di dalam keselamatan itu sendiri, kita memandang bahwa keselamatan hanya dikerjakan oleh Tuhan saja, tanpa melibatkan respon manusia. Ya memang keselamatan karena anugerah. Dan tampaknya kita nggak bisa selamat. Tapi jangan berpikir bahwa dengan anugerah yang Tuhan kasih, kita otomatis selamat. Anugerah itu bukan piala. Anugerah itu golden ticket. Artinya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa selamat.
atau kesempatan yang Tuhan kasih supaya kita bisa diselamatkan. Oke, kita mungkin bahas anugerah dulu kali ya. Anugerah itu apa? Anugerah itu artinya adalah kemurahan hati Tuhan yang menyelamatkan. Kita yang tadinya terjual di bawah hukum dosa, dan akhir dari kehidupan orang yang terjual di bawah hukum dosa adalah maut, artinya terpisah dari Allah selamanya. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, supaya kita bisa diperhitungkan perbuatan baik kita. Ini anugerah. Kita yang buat kesalahan harusnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Maka dalam Kejadian 6 ayat 6 Tuhan menyesal ya telah menjadikan manusia. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Kita yang salah dan Tuhan kasih kita kesempatan. Kalau semua dikerjakan oleh Tuhan, maka orang percaya tidak perlu berbuat apapun. Sebab keselamatan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. All in. Ini kan begitu kan, promosi para penginjil-penginjil yang tidak mengenal kebenaran firman yang murni. Mempromosikan kalau ikut Yesus, otomatis selamat, masuk surga. Ini sama aja membawa orang masuk neraka, sekalipun dia Kristen. Karena diiming-imingi, kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti selamat, kamu pasti masuk surga. Emangnya orang Kristen nggak bisa masuk neraka? Bisa. Bisa. Jadi anugerah jangan dipandang sebagai piala, tapi dipandang sebagai golden ticket. Artinya kesempatan. Kesempatan kita bisa kok menjadi manusia yang menyenangkan hati Bapa. Kan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, manusia itu udah nggak ngerti maunya Bapa. Dengan kata lain, dia tidak bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus hendak memberikan kita kesempatan supaya kita bisa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa lagi. Siapa patokannya? Tuhan Yesus. Makanya dalam segala hal kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya baik apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan dan kita lakukan, semuanya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pemahaman semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan orang percaya tidak perlu berbuat apapun lagi, all in maksudnya. Pemahaman seperti ini akan menutup mata pengertian orang Kristen sehingga mereka tidak tahu bahwa setiap kita dituntut untuk bertanggung jawab. Setiap kita dituntut untuk bertanggung jawab. Jangan setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita merasa sudah selamat. Sama seperti Nuh. Kejadian 6 itu kan, kita balik lagi tadi Kejadian 6 ya. Allah itu menyesal telah menjadikan manusia. Hampir-hampir semua manusia itu dihapuskan dari muka bumi ini. Tapi masih ada satu. Masih ada satu keluarga yang Tuhan anggap masih bisa diperbaiki. Siapa? Nuh. Nuh mendapat anugerah. Nuh mendapat anugerah supaya Nuh bisa memperbaiki kesalahannya. Nuh masih dipandang berkenan. Tapi di samping anugerah yang Tuhan kasih, Nuh juga harus kan membuat bahtera kan. Artinya dia perlu juga memikul sebuah tanggung jawab. Di satu sisi Nuh mendapat anugerah,
Tapi di sisi lain juga Nuh harus bertanggung jawab. Nah, jadi apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab yang dimaksud dalam konteks keselamatan ini apa? Kan kita dikasih anugerah sama Tuhan. Anugerah itu salib. Salib itu bicara soal penebusan, juga bicara soal fasilitas keselamatan. Kalau Tuhan Yesus nggak menang di atas kayu salib, nggak ada tuh. Nggak akan dicurahkan Roh Kudus, nggak ada Injil. Dan Tuhan nggak akan menggarap kita melalui setiap kejadian. Dan orang-orang sebelum zaman Tuhan Yesus nggak akan bisa dihakimi menurut perbuatannya. Jadi tanggung jawab itu adalah berupa respon atau usaha dari manusia terhadap anugerahnya. Jadi anugerah perlu direspon nih. Ya. Respon ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau Abraham merespon anugerah Tuhan sebagai tanggung jawab dengan meninggalkan Ur Kasdim. Kan Abraham itu tadinya tinggalnya di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim itu Abraham udah nyaman. Tapi Tuhan bilang, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Bahkan sampai ia harus memberi korban bakaran dengan menyembelih anaknya sendiri. Tapi kan itu sebagai bentuk ujian dari Tuhan kan. Tuhan nggak beneran nyuruh Abraham untuk bunuh anaknya, enggak. Tapi Tuhan pengen tahu nih, kira-kira respon Abraham gimana? Abraham keluar dari Ur Kasdim dan memberi korban bakaran sesuai yang diminta oleh Allah, yaitu anaknya sendiri. Maka itu adalah sebagai bentuk respon nyata yang menunjuk kepada iman Abraham. Demikian juga orang percaya harus berani melepaskan segala sesuatu untuk merespon anugerah dari Tuhan. Jadi kalau ditanya apa respon kita terhadap anugerah yang Tuhan kasih? Melepaskan segala sesuatu. Kita buka dulu kali ya, Lukas 14 ayat 33. Bisa di-share? Oke, minta tolong dibaca. Demikianlah pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Iya. Demikian pula tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Karena nggak bisa diajar. Kalau kita terikat, masih terikat terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, kita nggak bisa diajar sama Tuhan. Kita nggak bisa diajak terbang sama Tuhan ke langit baru, bumi baru. Atau dalam konteks pembahasan ini, kita nggak bisa diselamatkan. Ingat, dalam kekristenan selamat itu artinya bukan masuk surga, tapi dikembalikan ke rancangan semula. Artinya manusia yang tadinya tidak mampu mengerti maunya Bapa dan melakukan kehendaknya, manusia bisa menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendaknya. Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Kejadian 5 ayat 3, sudah pasti itu konteksnya jatuh ke dalam dosa. Karena Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti setelah Kejadian 3, konteksnya manusia jatuh ke dalam dosa atau sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Kejadian 5 ayat 3 di sana ditulis, Adam memperanakan keturunannya menurut gambar dan rupa Adam. Artinya memiliki kualitas kehidupan sama seperti Adam. Yang nggak ngerti maunya Bapa, sehingga tidak mampu melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati.
Respon tersebut sebetulnya sama dengan, kan tadi kita udah buka Lukas 14 ayat 33. Melepaskan segala sesuatu supaya bisa diajar. Nah, melepaskan segala sesuatu supaya bisa diajar tersebut sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Melepaskan segala sesuatu, baik apapun maupun siapapun, hal-hal yang kita sukai tentunya. Kalau hal-hal yang tidak kita sukai tentu gampang melepaskannya. Tapi kalau itu hal-hal itu kita pandang berharga, pasti kita pertahankan. Nah, berani nggak dilepasin buat bisa diajar sama Tuhan Yesus? Berani nggak? Nah, keberanian kita untuk melepaskan apapun yang kita pandang sebagai berharga, siapapun yang kita anggap sebagai berharga, itulah yang disebut respon terhadap anugerah. Itu yang disebut respon. Nah, respon inilah yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita buka ayatnya, Filipi 2 ayat 12. Oke, minta tolong dibaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, ini perkataan Paulus. Paulus itu orang yang radikal, yang ekstrim. Paulus juga takut. Kalau seandainya Paulus sudah nggak ada, masih nggak mereka itu setia? Masih nggak mereka radikal, ekstrim ikut Tuhan? Tentu jemaat di Filipi yang dimaksud. Maka di sana Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan deh kalimatnya. Tetaplah kerjakan keselamatan. Nah, ini kan dari ayat ini jelas sekali. Kalau keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang diterima, tetapi juga perlu kita respon. Keselamatan anugerah. Ya oke, bisa juga. Anugerah atau keselamatan itu bukan piala. Artinya kita dengan menerima Tuhan Yesus, kita otomatis menang. Bukan. Anugerah itu golden ticket. Artinya kesempatan. Kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Di samping kesempatan juga tentunya kemampuan. Tuhan memberikan kita kemampuan supaya kita bisa menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Apa tuh kemampuannya? Kira-kira apa kemampuan? Tentu yang pertama, Tuhan menyediakan sarana penebusan. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Ketiga, Tuhan memberikan Injil-Nya. Keempat, Tuhan menggarap kita melalui setiap masalah agar kita dewasa. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil di dalam rencana. Anugerah itu adalah sarana kita, kesempatan kita. Masalahnya mau nggak kita ngerespon anugerah itu? Sekali lagi, tentu tanpa anugerah kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak berdaya. Tapi bukan berarti dengan pemberian cuma-cuma itu, yang disebut anugerah itu, kita otomatis selamat. Oke, kita sampai sini dulu pembahasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan.